Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurul Maulida, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10402064. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu bab pertama tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, bab kedua tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila, bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian bab-bab di atas, adapun resum dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama, landasan historis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan sosiologis, yang keempat landasan filosofis, yang kelima landasan kultural. Adapun tujuan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu tujuan nasional, yang kedua tujuan pendidikan nasional, yang ketiga tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, tentang rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India yang menurut Muhammad Yamin, perkataan Pancasila memiliki arti secara leksikal, yakni panca artinya 5, shila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, shila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Rumusan Pancasila secara terminologis. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia, dan untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, selanjutnya disebut PPKI, segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Rumusan Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, selanjutnya disebut BPUPKI. Pertama, Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang tersebut tampil 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Rumusan Pancasila secara sosio-filosofis. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi 5 era. Yang pertama, Pancasila pra-kemerdekaan, yang kedua Pancasila era kemerdekaan, yang ketiga Pancasila era Orde Lama, yang keempat Pancasila era Orde Baru, yang kelima Pancasila era Reformasi. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya
sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Dan yang terakhir yaitu memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai penduduk serta warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Marilah kita salami hak-hak dan kebebasan dasar atau hak-hak asasi manusia apakah yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu. Yang pertama, hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.